Semuanya, selamat datang di channel Rumah Unik Epi Edit House. Yang baru mampir, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah, di video kali ini saya akan mereview penggunaan air cooler Nivea. Yang mau tahu seperti apa? Ditonton sampai habis. Nah, ini dia penampakan air coolernya di samping saya. Ukurannya minimalis, harganya juga oke, di bawah 1 juta. Sekarang kita mau langsung lihat dulu ya, ini spesifikasinya seperti apa. Penampakan air coolernya, ini tingginya itu adalah 67 cm dan ke belakangnya itu sekitar 27 cm. Nah, ini tangkinya ini ukurannya 6 liter. Jadi tangkinya itu, ini indikator tangkinya ada di sini. Ini posisi airnya di sini. Ukurannya 6 liter. Kemudian untuk bagian di depan pengarah angin ini manual. Jadi ketika kita ingin mengarahkan anginnya ke atas ataupun ke bawah, kita harus menggunakan tangan. Untuk ditutupnya ini bisa ditutup sampai full seperti ini. Kemudian kalau kita ingin buka, arah atasnya maksimumnya seperti ini. Ini tombol-tombolnya, kita langsung coba dulu ya. Ini untuk hidupkan. Nih. Oke, langsung hidup. Ini ada timer, kita mau 1 jam, 2 jam, atau 4 jam, atau bisa sampai 7 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, atau 7 jam. Ini adalah fitur-fiturnya, apakah kita ingin digunakan di mode malam atau misalkan mode yang paling dingin, normal, ini bisa semua di sini, tinggal diganti-ganti aja ya. Kemudian ini adalah kecepatannya nih, apakah kita mau nomor 1, nomor 2 lebih kencang, nomor 3 paling kencang. Ini adalah putar. Ini saat ini belum berputar ya, kita on kan, maka dia akan berputar. Nah, ini anginnya mulai ke arah sana, kipasnya bisa lebih dekat ya. Nah, kemudian berputar. Jadi dia berputar ke kanan dan ke kiri. Kalau ini adalah mode untuk meng-on-kan fungsi coolingnya. Jadi kalau kita tidak menghidupkan ini, maka kipasnya itu hanya berfungsi sebagai kipas biasa. Tapi kalau kita on, maka dia mulai akan menyedot air yang ada di tangki ini. Nah, kalau indikatornya berkedip, dia ini sudah ada fungsi untuk otomatis karena airnya itu minim. Atau misalkan kita pasang tidak pas, maka dia akan berkedip. Ini kita off-kan dulu. Kemudian di bagian atas dia ada tempat remote, tempatnya udah pas banget, dan fungsi remote ini udah sama persis. Ini tombol on off-nya, timernya juga udah ada. Ini sama nih. Untuk pemilihan mode, kecepatannya juga di sini, putaran ada, dan cooling saya coba ya, tes. Kita naikkan nomornya. Nah. Oke. Enaknya lagi di bagian belakang dia ada pegangan, dan pegangan ini enak. Jadi kalau misalkan kita mau pindahkan, kita tinggal dorong-dorong aja. Jadi dipegangnya juga udah pas. Ini penampakan bagian belakangnya, ini adalah filter. Jadi dia selain berfungsi untuk melembabkan atau humidifier seperti itu, dia juga ada air purifier. Jadi ketika disedot udara yang masuk, maka akan masuk ke filter ini dan dia akan menyaring debu-debu supaya udara yang dikeluarkan itu bisa lebih bersih. Kalau kotor, ini kita bisa lepas. Oke. Kemudian ini kita bersihkan. Ini masih baru ya. Dan saya pemakaiannya di dalam ruangan, jadi belum begitu kotor. Kalau udah, tinggal kita taruh lagi deh, pasang. Gampang kan? Tempat untuk pengisian air di sini. Kita coba buka ya. Tinggal ditarik aja. Bagian dalamnya, ini isi bagian dalamnya. Jadi air itu disedot dari sini. Ini kemudian ada selang untuk menghubungkan ke atas. Nah, disedotnya itu dia sama dengan di bagian dia udah ada dari sini nih, makanya airnya itu harus diisi dari sini, dia akan sedotnya dari sini. Oke, sekarang kita mau langsung buka yang ini ya. Bukanya untuk pengisian air berada di bagian tengah, tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah,
kemudian ini kita angkat. Jadi ketika beli kita sudah mendapatkan dua ice pack warna putih air cooler. Ini bawaan kalau ini adalah punya saya sendiri, jadi saya tambahkan biar dia cepat dinginnya ya. Ini ice pack bawaan saya. Kemudian tinggal kita isi di sini deh, tuh tinggal dipenuhin. Nah ini nih, jadi tempat untuk ice packnya tuh di sini. Ini tingginya itu hanya segini ya. Jadi pengalaman saya ketika ditaruh itu masih suka lari-lari ice packnya. Atas ini juga ada kayak filter ya, jadi mungkin ketika airnya mulai kotor, air yang saya masukkan di sini dia akan disaring di sini, dan ini bisa dilepas. Jadi kalau kita ingin bersihkan bisa banget ya. Pasangnya juga gampang, tinggal taruh dan kita tekan aja deh. Nah, kita mau lihat bagian roda. Jadi air cooler media ini ada 4 roda dan rodanya juga enak diputarnya, fleksibelnya oke banget, putar ke kanan dan ke kiri. Di bagian depannya, kalau di bagian depan dia ada tombol pengunci. Jadi misalkan kita udah akan stay air coolernya di sini, kita tekan ke bawah, kemudian satunya juga udah ada, tekan ke bawah, maka dia akan terkunci. Tuh, tidak bisa bergerak. Saya coba naikkan ya. Nah, dia langsung putaran geraknya. Kemudian untuk wattnya media sendiri ini rendah banget ya, hanya 55 watt loh. Jadi buat kalian yang listriknya terbatas, ini sudah sangat membantu banget ya untuk membuat sejuk tapi dengan watt yang rendah. Nah itu dia spesifikasinya, gimana nih, apakah kalian tertarik? Nah kalau menurut pengalaman saya, air cooler ini enak ya. Jadi ukurannya itu memang minimalis, bentuknya juga cakep dan saya suka karena warnanya putih. Kemudian dari segi fitur-fiturnya juga oke, seperti ada penutup kipas yang bisa kita naik turun untuk mengarahkan arah angin. Kemudian apabila kita nggak pakai, kita bisa tutup, karena ini oke banget nih. Sebelumnya saya pakai air cooler itu karena tidak ada fitur penutup, jadi debunya itu memang bisa masuk, karena biasanya saya taruh di area yang agak terbuka dengan tempat luar ya, jadi tidak di dalam rumah banget. Jadi memang kemungkinan debu masuk itu lebih besar. Nah kalau ini enak, terus hembusan anginnya juga enak, dia lebih menyebar. Karena sebelumnya itu yang merek Sharp yang udah pernah saya review, dia lebih ke satu arah ya, sedangkan di media ini benar sesuai iklannya, dia lebih bisa menyebar untuk ke kanan ataupun ke kiri. Tempat remote-nya juga oke, sudah disediakan di atas, tangkinya juga oke, kemudian panjang kabelnya juga oke, lumayan, nggak begitu pendek. Tapi menurut saya yang agak saya sayangkan sedikit yaitu adalah bahannya ini lebih ringkih dibandingkan air cooler Sharp ya. Jadi kalau saya lihat dia lebih plastik lah, dan di bagian bawah sini tempat tangki airnya juga dia kelihatan kurang kokoh. Saya tidak tahu nih apakah pemakaiannya tidak bertahan begitu lama dibandingkan dengan penggunaan air cooler yang lainnya. Dan untuk tempat ice pack-nya itu dia tidak dibuatkan tempat khusus, jadi kita taruh samping dan dia bisa mengambang-ngambang ke air, sedangkan kan disedot. Saya tuh lebih suka kalau dia memang stay di satu tempat, jadi air yang kesedot itu tuh sudah tidak akan kena lah ya. Jadi dia air cooler itu tidak akan menghambat sedotan air yang untuk kita keluarkan di sini. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam menggunakan penggunaan air cooler ini, apakah berbahaya, apakah bisa mendinginkan ruangan, tangki air tahan berapa lama, boleh langsung cek di playlist saya nih, karena saya udah lebih banyak ulas mengenai air cooler ini karena banyak yang tanya. Oke, sekian informasi mengenai review air cooler media, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon bantuan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Jika kalian ada yang minat, linknya saya sertakan di deskripsi. Silahkan dicari harga yang terbaik dan ulasan yang terbaik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.